Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu hotel yang ada di Jember, tempat di mana gelaran Jember Fashion Carnaval 2021 digelar, tepatnya di Jalan Cempaka nomor 50, Kecamatan Patrang, Jember. Seperti kita ketahui bersama pemirsa, setelah sempat vakum selama 1 tahun karena pandemi COVID-19, akhirnya kini Jember Fashion Carnaval kembali digelar pada tanggal 20 hingga 21 November 2021 yang masih dalam suasana pandemi COVID-19, dan saat ini merupakan grand atau puncak dari gelaran Jember Fashion Carnaval. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jelasnya, langsung saja kita saksikan bersama gelaran Jember Fashion Carnaval 2021 dengan tema Virtu Fantasi. Adanya Jember Fashion Carnival secara virtual ini diharapkan bisa kembali membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi di Kabupaten Jember seiring mulai turunnya angka penyebaran COVID-19. Bertempat di Hotel Cempaka Hill, hadir langsung Bupati Jember, Forkopimda, serta perwakilan pemerintah Jawa Timur. Berbagai tampilan kostum apik dipamerkan para peserta karnaval. Meski digelar secara terbatas di dalam gedung dan virtual, seluruh peserta tampak bersemangat menampilkan yang terbaik bagi pemirsa. Dalam sambutannya, Bupati Jember mengajak seluruh stakeholder, pelaku wisata dan budaya serta industri kreatif di Jember untuk bangkit kembali, berjuang bersama, menghidupkan potensi wisata dan budaya yang ada di Jember, namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Melalui JFC yang ke-19 tahun 2021 ini juga sebagai momentum bangkitnya pariwisata Jember. Apalagi JFC sendiri akan diundang Presiden Jokowi untuk tampil di Dubai. Hal ini tentu bisa menjadi semangat kepada pelaku wisata dan industri kreatif di Jember untuk selalu menampilkan yang terbaik dan tentunya akan berimbas pada kemajuan Kabupaten Jember. Ya, tentunya ini momentum kebangkitan Jember dan momentum kebangkitan pariwisata di Jember dan di Indonesia terutama, bahwa JFC kemarin sudah hadir, dapat undangan langsung dari Presiden untuk tampil di Dubai. Ini bagian kita menunjukkan bahwa sekali lagi di 19 tahun usia JFC saat ini masih eksis di dunia. Tentunya nama Jember tentunya akan ikut serta bersama JFC untuk memakmurkan Jember dan membangkitkan pariwisata Jember. Dan kondisi saat ini kita masih level 3 di pandemi, namun protokol kesehatan sangat ketat di sini tadi, dan semua melewati vaksin, semuanya sudah divaksin, dan PCR antigen sudah dilakukan, dan acaranya rapi. Dan inilah kita harus bisa bersama-sama antara hiburan kita, ya, entertainment kita, ya, JFC bisa beriringan dengan adanya kondisi COVID yang saat ini. Sementara itu, Presiden JFC Budi Setiawan bersyukur gelaran JFC tahun 2021 berjalan dengan baik dan lancar. Untuk tahun depan, JFC akan mengambil tema The Legacy yang nanti akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bahwa untuk tahun 2022, Jawa Timur akan mendukung sepenuhnya penyelenggaraan Jember Fashion Carnaval. Kami sangat berbahagia dan menyambut baik sekali. Setelah dekade kedua, kita dibantu sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik, atas berkah dan rahmat Allah Yang Kuasa. Ini terkait temanya yang tadi tahun depan itu, nanti akan seperti apa? Mungkin sedikit, sekilas saja. Baik, untuk tahun 2022, the second decade temanya adalah The Legacy. Defile-defile terbaik dari JFC ke-11 hingga JFC ke-19, ditambah satu tema baru akan mengantarkan tema The Legacy tahun 2022. Pemirsa, demikian tadi gelaran Jember Fashion Carnaval 2021 yang mengambil tema Virtu Fantasi. Maju dan bangkit selalu industri kreatif dan pariwisata Indonesia. Rumah Fantari, Yudi Sadi melaporkan. Depo bangunan Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Kaliwates diresmikan langsung oleh owner Depo Bangunan Indonesia, Kambianto Ketin, dan Bupati Jember, Hendy Siswanto. Menurut Bupati Jember, Hendy Siswanto, toko bangunan berkonsep mall ini memang perlu ada di Jember. Hendy meminta kepada pihak depo agar bisa berkolaborasi dengan toko bangunan yang sudah ada di Kabupaten Jember.
Selain itu, setelah dibukanya gerai depo bangunan ini membuat investor lain tidak ragu untuk datang ke Jember dan membuka usaha agar dapat membuka lapangan kerja baru. Ya, sekarang hari ini tanggal 22 November di Jember ini telah dibuka diresmikan depo bangunan gerai ke-10 yang terbesar justru dari seluruh gerai, 9 gerai yang lainnya. Tadi disampaikan oleh Bapak Kabianto sebagai Presiden Direktur di depo bangunan ini. Dan saya sebagai penanggung jawab Kabupaten Jember ini saat ini di kondisi COVID seperti ini dibukalah usaha yang besar sekali, luas sekali dan menampung tenaga kerja kita dan 300 orang tenaga kerja yang alhamdulillah ini kesempatan bekerja terbuka dan juga masih survive di kondisi seperti ini, di kondisi COVID seperti ini, dan ini saya merupakan kebahagiaan tersendiri. Yang ketiga juga kami juga bahagia juga dengan adanya depo bangunan ini, harga mencukupi semakin bagus dan ini akan juga membantu juga para UKM kita yang lainnya untuk lebih semangat lagi. Yang terakhir investasi, bahwa di Jember tempatnya investasi. Bisa dibuktikan saat ini di kondisi COVID masih ada yang investasi di Jember yang tidak lumayan, investasi bukan kecil, investasi besar, dan kami memberikan kemudahan kepada semua investor apapun, membangun apapun, investasi apapun, kami akan memberikan kemudahan semudah-mudahnya. Mari datang ke Jember, Jember sudah berubah. Sementara itu, Direktur Operasional Depo Bangunan Wilayah Timur Joni Lianto mengatakan dibukanya cabang depo bangunan di Jember karena Kabupaten Jember merupakan pusat perekonomian di wilayah Tapal Kuda. Dan apa yang disampaikan Bupati benar adanya, khususnya untuk lapangan kerja. Saat ini sudah ada 300 karyawan yang telah bekerja di Depo Bangunan Jember. Selain itu, pihak depo juga bekerja sama dengan pengusaha bangunan di Jember dan saat ini sudah ada 1.000 supplier, diantaranya ada yang dari Jember. Yang kami milih Jember, Jember ini kalau secara geografis kan kalau kita lihat kan di tengah, jadi Tapal Kuda. Jadi kan ada kota-kota yang mengelilingi Lumajang, Bondowoso, Probolinggo, terus sampai ke Genteng. Terus yang paling penting pelanggan kami dari kota-kota ini sangat banyak, dari ke Sidoarjo juga ke Malang. Jadi kita juga udah jelas mereka, nanti mereka cukup datang ke sini aja. Tapi kan secara otomatis juga itu yang dibelanjakan kan masuk jadi ke Jember. Dan berapa besar sih investasi di Jember ini dan berapa luas saja yang harus dilakukan? Investasinya kalau untuk bangunan aja itu hampir menyentuh 40, nah plus inventory kami sekitar di 30-an ya. Tapi itu inventory yang masih awal. Insya Allah kalau omsetnya mendukung akan kami naikkan. Selain itu, Joni Lianto juga mengatakan depo juga sudah menyiapkan stand untuk UMKM di Jember untuk dapat mempromosikan hasil karya lokalnya. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Dispenduk Capil saat ini sudah memiliki aplikasi Lahbako, layanan Adminduk yang dibuat untuk memudahkan warga di masa pandemi corona. Warga desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Jember bisa bernafas lega. Karena yang sebelumnya untuk mau mengurus Adminduk, warga harus menempuh jarak kurang lebih 20 km menuju kantor Dispenduk Capil Jember. Kini dengan aplikasi Lahbako, warga cukup datang ke kantor desa untuk mengurusi Adminduk seperti KK, KTP, dan akta kelahiran. Pengajuan Adminduk ke kantor desa Sidomukti yang diproses dengan aplikasi Lahbako dalam jangka waktu 1 minggu. Dokumen Adminduk sudah bisa terbit dan diterima warga. Jadi warga itu sebelumnya pengajuan dulu ke desa. Setelah itu kita proses melalui aplikasi yang namanya Lahbako. Kurang lebih seminggu itu terbit, baru warga kita hubungi. Dan hari ini alhamdulillah ada sekitar 5 warga yang ambil Adminduknya yang sudah jadi mas. Seperti yang revisi KTP, karena statusnya kemarin belum nikah, sekarang sudah nikah. Terus juga revisi KK, nambahan nama anak, terus juga akte kelahiran. Itu ada sekitar 5 orang mas sekarang yang ambil. Ya tentunya kan seperti kita ketahui bersama bahwa layanan Adminduk ini merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Kalau kemarin-kemarinnya
ini memang agak kesulitan warga itu untuk ngurus Admindo karena apa? Harus ke Dispenduk ataupun kecamatan, yang mana jarak Desa Sidomukti ke kecamatan itu 7 kilo dengan kondisi jalannya yang seperti Amen tahu masih belum diperbaiki. Ke Dispenduk itu kurang lebih 25 kilo. Jadi memang kasihan sekali warga itu untuk mendapatkan Admindo. Alhamdulillah kemarin Dispenduk meluncing layanan online melalui Labako. Ini yang pertama kalinya di Desa Sidomukti, dan harapannya tentunya layanan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Desa Sidomukti. Dalam satu hari, kantor Desa Sidomukti bisa mencapai 10 warga yang mengurusi Adminduk miliknya, di mana dengan adanya aplikasi ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Desa Sidomukti. Aplikasi Labako yang diterapkan di desa, maka layanan Adminduk akan lebih cepat dan tuntas di desa. Saat pandemi, Labako sebagai layanan alternatif. Warga tidak perlu datang serta menghindari kerumunan saat mengurus administrasi tersebut. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Anggaran untuk Persib Jember memang diakui Bupati belum disediakan ketika dikonfirmasi oleh awak media soal anggaran Persib di tahun 2022. Hendi berjanji akan segera mengusulkan anggaran ke DPRD Jember agar klub sepak bola kesayangan masyarakat Jember ini bisa semakin mengharumkan nama Kabupaten Jember di kancah nasional. Menurut Hendi, saat ini APBD masih fokus pembangunan Jember diantaranya untuk perbaikan infrastruktur, pertanian, dan pariwisata. Sedangkan untuk anggaran Persib akan segera dibahas dengan legislatif. Ya, juara dulu dong. Jadi juara nanti APBD kita usulkan ke DPRD biar dikasih APBD. Kalau sekarang Persib ini milik kita, Pak. Jadi teman-teman media juga punya tanggung jawab untuk membesarkan Persib. Kalau punya duit bantu dong Persib. Ini gotong royong bersama-sama. Ini kan bisa jadi nanti kan melewati ke kompetisi nasional dan kita masuk pada tahun 2022 yang pelanggaran mungkin. Ya tentunya nanti kalau sudah masuk event nasional tentunya kita sampaikan kepada masyarakat akan tahu itu bahwa ini adalah berkat gotong royong masyarakat dan tentunya pemerintah tidak berdiam. Namanya ini Persib Jember. Untuk namanya begitu nomornya sentuh Jember, pemerintah harus tanggap itu, Pak. Sementara itu, Persib Jember saat ini sedang mengikuti kompetisi Liga 3 MS Glow di Grup J, di mana Persib Jember telah lolos babak 32 besar Liga 3 Jawa Timur tersebut. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Penggarapan lapangan golf Gelantangan sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu, di mana beberapa pihak menyatakan bahwa anggaran tersebut terlalu besar, yakni 5 miliar rupiah. Apalagi oleh beberapa pihak disandingkan dengan stunting yang hanya 3 miliar rupiah. Namun hal itu tidak menyurutkan Hendi Siswanto untuk tetap melanjutkan perbaikan clubhouse golf Gelantangan. Menurutnya perbaikan ini tidak serta-merta hanya menghamburkan uang, karena jika golf itu sudah layak digunakan, otomatis para penggemar olahraga tersebut akan menuju Jember. Dengan banyaknya pemain yang datang, Hendi menjelaskan pasti peningkatan ekonomi untuk Jember semakin baik dan juga UMKM di kawasan clubhouse golf Gelantangan. Gelantangan itu kan untuk cikal bakal untuk mengangkat ekonomi kita. Jadi masih tetap ya itu? Ya, itu adalah pariwisata kita. Jadi untuk bagaimana kita punya teman-teman yang juga beruntung, saudara kita, di Gelantangan inilah bagian pariwisata nanti itu yang akan bisa meningkatkan ekonomi kita. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan oleh Bupati Jember Hendi Siswanto saat meninjau vaksinasi warga di lingkungan Sumber Dandang, Kelurahan Kebonsari, Jember. Pemerintah Kabupaten Jember terus melakukan percepatan vaksinasi khususnya bagi lansia karena angkanya masih rendah. Sesuai data Satgas COVID-19 Jember, capaian vaksinasi di Jember per tanggal 24 November telah mencapai 54% untuk dosis pertama. Untuk dosis kedua masih di bawah 50%, sedangkan untuk vaksin lansia masih di angka 27%. Dengan angka tersebut, Jember masih berada di level 3 Jawa Timur. Untuk itu, Bupati beserta Satgas terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi. Tak hanya di setiap rumah sakit dan puskesmas, pola jemput bola langsung di tengah masyarakat juga diterapkan oleh Dinas Kesehatan untuk mengejar target angka 70% di bulan November serta agar level Jember segera berubah menjadi level 1.
Apa yang mau minta yang belum dosis 2 langsung dilayani dosis 2. Tidak ada spesial. Kalau kemarin kan kita kenapa dosis 1 terus? Karena terbatas vaksin. Kalau sekarang banyak kami vaksin. Sekarang mohon bantuan juga teman-teman warga masyarakat Jember yang belum dosis 1, monggo yang belum sama sekali bos itu bisa langsung divaksin dosis 1. Yang belum dosis 2 kita siap. Di mana aja 50 puskesmas kita melayani. Rumah sakit kita melayani semua. Dan banyak tempat-tempat menyebar di Kabupaten Jember. Dan harapan saya di bulan Desember nanti seluruh sasaran nanti di target dosis 1 70%. Meskipun masih jauh, kita harus bekerja keras, mudah-mudahan bisa berhasil. Pak, sampai saat ini berapa capaian yang saat ini masih 54% dosis 1. Masih kurang banyak ini, kurang banyak. Dan satu hari kita sudah 28.000 orang ini. Untuk lansia, Pak? Kenapa? Lansianya masih sedikit, lansianya masih 23%. Masih kurang 17%-an, harus 40%. Kalau dosis 1 harus 70%. Dosis 2 harus 50%. Untuk yang tersedia di Jember saat ini? Saat ini kita masih ada 260 ribuan vaksin. Ya, masih kurang banyak masih. Bukan itu banyak loh, masih kurang banyak lagi. Kalau itu seperti habis, kita masih kurang lagi untuk mengejar 70. Dan ini terus kita minta terusan. Sementara itu untuk stok vaksin dosis 1 dan kedua serta lansia di Kabupaten Jember masih terpantau aman. Dari Jember, Wahyudi Hardianto, Yudisari Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan Bupati Jember saat mengikuti gelar pasukan pengamanan Pilkades serentak di Jalan Sudarman Rabu pagi. Giat apel diikuti oleh anggota Satpol PP, Linmas, dan Damkar Jember. Selain menginstruksikan untuk pengamanan Pilkades yang damai, Bupati Jember juga mengimbau agar seluruh komponen dalam pelaksanaan Pilkades untuk selalu menaati protokol kesehatan, salah satunya menjaga jarak saat melakukan pencoblosan. Masyarakat diimbau untuk langsung pulang bila telah mencoblos dan dilarang berkerumun di area tempat pemungutan suara. Sementara itu, untuk pelaksanaan Pilkades di setiap desa akan berjalan bertahap dengan jarak atau durasi pencoblosan, serta mewajibkan seluruh masyarakat yang mengikuti Pilkades harus memakai masker. Pengamanan Pilkada damai dan kepatuhan prokes menjadi prioritas Bupati Jember sebagai langkah pencegahan penularan virus COVID-19. Kami sekarang apel kesiapsiagaan untuk besok kita punya pesta demokrasi Pilkades Kabupaten Jember. Ada 59 tempat Pilkades baru yang akan dipilih oleh masyarakat setempat. Tentunya ini adalah event yang sangat istimewa dan mudah-mudahan besok tidak ada terjadi apa-apa, semua kondusif, aman, lancar, dan terpilih yang terbaik dari mereka semua. Mereka semua yang ngikuti semua terbaik, baik semuanya, tidak ada yang tidak baik, semua keren semua. Namun nanti takdir Gusti Allah menentukan nanti semuanya. Mungkin ada himbauan antisipasi kerumunan berarti? Ya, saya minta kepada masyarakat kalau sudah nyoblos pulang aja. Dan kalau udah nyoblos langsung pulang, nggak usah nungguin hasil itu, biar ada panitia kok yang ngitung. Percayalah sama panitia, kami akan jujur, tidak ada yang yang mau didahulukan di nomor 1 kan enggak. Pokoknya yang menang jadi menang saja. Yang kalah ya biasa, itu dalam pemilihan seperti itu, ikhlas saja. Dan kalau yang sudah nyoblos saya harap untuk langsung pulang. Kalau memang pada saat ngantri nanti akan diamankan sama Satpol PP untuk berjarak atau menunggu dulu. Dan undangannya itu bertahap kok Pak, ada 3 tahap, pakai jam. Jadi kayak undangan nikahan itu. Jadi insya Allah ya lancar, sepi karena dipakai jam. Lebih lanjut, jajaran Satpol PP dan Linmas nanti akan berkolaborasi dengan unsur TNI Polri dalam pengamanan Pilkades serentak. Dari Jember, Wahyudi Hardianto, Yudisari Jember 1 TV melaporkan. Guna berupaya naik ke level 2 dan mempercepat pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember terus berupaya menggenjot angka capaian vaksinasi. Selama kurun waktu 2 bulan terakhir, pertanggal 24 November, vaksin dosis pertama telah mencapai 54%, untuk dosis 2 masih di bawah 50%, sedangkan untuk vaksin lansia masih di angka 27%. Sempat terkendala dengan stok vaksin, vaksinator, dan sasaran vaksinasi, saat ini Dinkes Jember telah mendapatkan tambahan stok vaksin dan tenaga vaksinator, termasuk dari unsur TNI Polri.
Pihak Dinkes Jember juga terus bergerak menambah sasaran vaksinasi dengan mengerahkan pencari sasaran di beberapa titik dan juga melakukan vaksinasi dengan sistem jemput bola. Kita dalam kurang lebih 2 bulan ini kita kan memang percepatan, dan alhamdulillah walaupun belum mencapai yang kita harapkan bisa masuk ke level 2, namun menurut kami bukan membanggakan diri, tetapi menurut kami sudah menunjukkan percepatan yang lumayan, dan dari 22 menjadi 52,9 sekarang ini. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan jika penolakan oleh DPRD terkait pengadaan mobil dinas untuk Bupati tidak menjadi permasalahan, karena anggaran mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati tersebut dialihkan ke sektor lain yang lebih penting untuk pembangunan Kabupaten Jember. Sementara itu, untuk mendukung kegiatan sehari-hari lainnya dalam menjalankan tugas, Bupati Hendy mengaku akan menggunakan mobil pribadinya. Ya nanti beli lagi lah. Beli lagi, mobil saya juga bisa pakai kok. Kalau nggak dikasih pakai mobil saya. Nah, diterima Pak usulan. Kalau bisa belikan mobil itu untuk Jember ini. Bukan buat saya pulang, bawa saya pulang, enggak lah. Kalau beli apa? Lihat saya dulu ya. Oke. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember Hendy Siswanto berpesan kepada seluruh pemenang kontestasi politik tingkat desa ini agar tetap menjaga kondusivitas serta kerukunan dengan calon dan tim ses lain. Dan juga agar tidak melakukan euforia yang berlebihan dan melibatkan massa, mengingat kondisi pandemi COVID-19 masih terus mengintai. Bupati Hendy juga mengaku senang dan bangga melihat partisipasi masyarakat dalam pilkades serentak secara keseluruhan di Kabupaten Jember mencapai lebih dari 80%. Semua bagus ini, semua kami kabar barusan dari Pak Dandim, dari Pak Kapolres, posisinya di atas 80%. Semua yang hadir dan ini semua sudah selesai dan lancar semua. Artinya 80% ini tingkat kehadiran atau? Tingkat kehadirannya. Jadi menandakan ya antusias masyarakat ya keren dong. Masyarakat Jember semakin peduli bahwa pemilihan ini menjadi penting. Bukan sekedar hanya milih-milih saja, tapi ini menjadi penting karena untuk kepentingan bersama-sama. Tapi akhirnya kalau sudah selesai ini, mari kita sama-sama. Semua yang belum terpilih atau yang sudah terpilih, biasa-biasa saja. Tidak ada itu yang menang hebat atau yang kalah bukan hebat, nggak semua sama. Dan ini sama-sama punya semangat untuk membangun Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.